Suku Baduy adalah kelompok etnis yang tinggal di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Indonesia. Mereka dikenal karena gaya hidup sederhana dan adat istiadat yang ketat, serta keterpisahan dari modernitas dan dunia luar. Suku Baduy terbagi menjadi dua kelompok utama. Hidup lebih terisolasi dan sangat ketat dalam menjalankan adat dan larangan. Mereka tinggal di 3 desa utama, yaitu Cikeusik, Cikertawana, dan Cibeo. Lebih terbuka terhadap pengaruh luar dan sedikit lebih fleksibel dalam menjalankan adat. Mereka tinggal di desa-desa sekitar kawasan Baduy Dalam. Suku Baduy menganut agama Sunda Wiwitan yang menghormati leluhur dan kekuatan alam. Mereka menjalankan berbagai ritual untuk menjaga keseimbangan alam. Adat istiadat sangat dijunjung tinggi, dengan larangan keras terhadap penggunaan teknologi modern seperti kendaraan bermotor dan listrik di wilayah Baduy Dalam. Dipimpin oleh Puun yang merupakan kepala adat tertinggi, serta Jaro yang merupakan kepala desa. Sistem kepemimpinan ini diwariskan turun-temurun. Pakaian tradisional mereka sederhana, dengan Baduy Dalam mengenakan pakaian putih yang melambangkan kesucian, sedangkan Baduy luar mengenakan pakaian hitam atau biru tua. Rumah mereka terbuat dari bahan-bahan alami seperti bambu, kayu, dan daun kelapa, serta dibangun tanpa paku dan menggunakan ikatan. Walaupun Baduy Dalam lebih tertutup, Baduy luar lebih berinteraksi dengan masyarakat luar untuk keperluan ekonomi seperti menjual hasil kerajinan dan pertanian. Pemerintah daerah setempat juga berupaya melestarikan budaya mereka dengan berbagai program. Suku Baduy menghadapi tantangan dari modernisasi dan tekanan ekonomi yang mengancam kelestarian adat mereka. Namun, mereka terus berusaha mempertahankan identitas budaya dan adat istiadat mereka di tengah perubahan zaman. Suku Baduy adalah contoh unik dari masyarakat yang berusaha mempertahankan gaya hidup tradisional dan hubungan harmonis dengan alam dalam era globalisasi ini. Keberadaan mereka menjadi cerminan kekayaan budaya dan keragaman Indonesia. Kehidupan sehari-hari suku Baduy, baik Baduy Dalam maupun Baduy luar, sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan kepercayaan mereka. Suku Baduy bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama. Mereka menanam padi huma padi gogo, yang tidak memerlukan pengairan irigasi. Selain padi, mereka juga menanam berbagai tanaman seperti jagung, singkong, dan sayuran. Semua pekerjaan di ladang dilakukan secara manual tanpa bantuan mesin, sesuai dengan adat yang melarang penggunaan teknologi modern. Banyak masyarakat Baduy membuat kerajinan tangan seperti tenun tradisional, anyaman bambu, dan berbagai kerajinan dari rotan yang dijual ke luar wilayah. Rumah suku Baduy dibangun dari bahan alami seperti bambu, kayu, dan daun kelapa. Mereka menggunakan teknik ikat tanpa paku untuk menjaga keselarasan dengan alam. Desa-desa Baduy Dalam seperti Cikeusik, Cikertawana, dan Cibeo terletak di daerah terpencil dan hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Baduy Dalam mengenakan pakaian serba putih yang melambangkan kesucian dan kesederhanaan. Pria memakai baju kampret dan celana komprang, sementara wanita memakai kebaya putih. Baduy luar mengenakan pakaian hitam atau biru tua, yang lebih bervariasi dibandingkan dengan Baduy Dalam. Nasi dari padi huma adalah makanan pokok suku Baduy. Mereka juga mengonsumsi sayuran dan umbi-umbian yang ditanam sendiri. Ada beberapa pantangan makanan berdasarkan kepercayaan adat, terutama bagi Baduy Dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, gotong royong sangat diutamakan. Semua pekerjaan besar, seperti membangun rumah atau membuka ladang, dilakukan bersama-sama oleh seluruh anggota komunitas. Banyak kegiatan sehari-hari dipengaruhi oleh ritual adat, seperti upacara ngasek menanam padi, dan seren tahun panen padi. Ritual ini dilakukan untuk menghormati leluhur dan memohon berkah dari alam. Ada banyak larangan adat, terutama bagi Baduy Dalam, seperti tidak boleh menggunakan alat elektronik, kendaraan bermotor, dan tidak boleh menerima tamu asing yang menginap di rumah mereka. Pendidikan di kalangan suku Baduy lebih bersifat informal dan berbasis keluarga, dengan penekanan pada pengetahuan adat dan keterampilan praktis seperti bercocok tanam dan membuat kerajinan. Pengobatan menggunakan ramuan herbal dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar mereka. Praktik ini dijalankan oleh dukun kampung yang memiliki pengetahuan tentang tanaman obat. Masyarakat Baduy hidup dalam komunitas yang sangat erat, saling membantu dan menjaga satu sama lain. Interaksi sosial sangat penting, dan keputusan biasanya diambil secara kolektif. Baduy Dalam sangat tertutup dan mengikuti aturan adat dengan ketat. Mereka tidak menggunakan alat elektronik, tidak mengendarai kendaraan bermotor, dan tidak menerima pengaruh modern.
Baduy luar lebih fleksibel dan sedikit lebih terbuka terhadap dunia luar. Mereka bisa menggunakan alat-alat modern dalam batas tertentu dan lebih sering berinteraksi dengan masyarakat luar. Baduy dalam fokus pada pemenuhan kebutuhan sendiri melalui pertanian dan kerajinan tangan. Sedangkan Baduy luar, lebih terlibat dalam perdagangan dengan menjual hasil kerajinan dan pertanian ke luar wilayah. Kehidupan dan kebiasaan sehari-hari suku Baduy mencerminkan keharmonisan dengan alam dan keteguhan dalam menjalankan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, mereka tetap berusaha mempertahankan identitas budaya mereka yang unik. Wanita suku Baduy memiliki kecantikan dan keistimewaan yang unik, yang tercermin dalam gaya hidup, penampilan, dan peran mereka dalam masyarakat. Kecantikan wanita Baduy terletak pada kesederhanaan dan kealamian mereka. Mereka tidak menggunakan riasan atau kosmetik modern, dan penampilan mereka mencerminkan gaya hidup yang harmonis dengan alam. Wanita Baduy dalam mengenakan kebaya putih dengan kain sarung yang dililitkan di pinggang, sementara wanita Baduy luar biasanya memakai kebaya dengan warna yang lebih gelap seperti hitam atau biru tua. Pakaian ini dibuat sendiri dengan bahan dan teknik tradisional. Mereka menggunakan perhiasan sederhana yang terbuat dari bahan alami seperti manik-manik kayu atau bambu. Wanita Baduy merawat rambut mereka dengan bahan-bahan alami, seperti menggunakan daun dan bunga untuk mencuci rambut. Rambut panjang yang terurai atau diikat rapi menjadi ciri khas. Meskipun hidup tanpa fasilitas modern, mereka sangat menjaga kebersihan diri dengan mandi di sungai-sungai yang jernih. Wanita Baduy memainkan peran penting sebagai ibu rumah tangga dan petani. Mereka membantu suami di ladang, mengurus rumah, dan mendidik anak-anak. Banyak wanita Baduy yang ahli dalam membuat kerajinan tangan seperti tenun, anyaman bambu, dan kerajinan lainnya yang dijual untuk membantu perekonomian keluarga. Keahlian dalam menjahit dan menenun merupakan bagian penting dari kehidupan wanita Baduy. Kain tenun Baduy terkenal dengan kualitas dan motifnya yang indah, mencerminkan warisan budaya yang kaya. Beberapa wanita Baduy juga memiliki pengetahuan tentang pengobatan tradisional dan menggunakan ramuan alami untuk merawat kesehatan keluarga mereka. Wanita Baduy turut serta dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat. Mereka berpartisipasi dalam berbagai upacara adat dan ritual keagamaan yang penting bagi masyarakat Baduy. Mereka berperan besar dalam mengajarkan nilai-nilai adat, tradisi, dan keterampilan praktis kepada anak-anak, memastikan generasi berikutnya memahami dan meneruskan warisan budaya Baduy. Wanita Baduy terkenal dengan sifat mandiri dan tangguh. Mereka mampu mengelola rumah tangga dan ladang dengan sedikit bantuan dari luar. Meskipun menghadapi tekanan dari modernisasi, wanita Baduy tetap teguh menjaga tradisi dan adat mereka. Mereka menjadi penjaga budaya yang kuat di tengah perubahan zaman. Wanita Baduy dikenal rendah hati dan tidak sombong, mencerminkan filosofi hidup yang sederhana dan bersahaja. Kehidupan mereka yang sederhana mencerminkan kecantikan batin yang terlepas dari materialisme dan konsumerisme modern. Mereka hidup dalam harmoni dengan alam, menghormati dan merawat lingkungan sekitar. Hal ini tercermin dalam praktik sehari-hari yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Wanita suku Baduy memiliki kecantikan dan keistimewaan yang terpancar dari kehidupan tradisional mereka yang penuh dengan kesederhanaan, kemandirian, dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Kecantikan mereka tidak hanya terletak pada penampilan fisik, tetapi juga pada kualitas batin dan peran penting yang mereka mainkan dalam masyarakat Baduy. Suku Baduy memiliki kekuatan spiritual dan kemistisan yang mendalam, yang sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Kekuatan spiritual ini berasal dari kepercayaan Sunda Wiwitan dan berbagai ritual adat yang mereka jalankan dengan hikmat. Sunda Wiwitan adalah kepercayaan asli yang dianut oleh suku Baduy, yang mengakui keberadaan Sang Hyang Kresat Tuhan Yang Maha Esa. Mereka percaya bahwa Sang Hyang Kresa mengatur segala sesuatu di alam semesta. Suku Baduy sangat menghormati leluhur mereka. Roh leluhur diyakini tinggal di alam sekitar dan berperan penting dalam melindungi serta memberikan berkah kepada masyarakat Baduy. Ritual ngasek dilakukan untuk memulai musim tanam padi. Upacara ini dipimpin oleh Puun dan diikuti oleh seluruh masyarakat Baduy. Mereka berdoa dan mempersembahkan sesajen untuk memohon berkah agar hasil panen melimpah. Upacara Seren Tahun adalah puncak dari siklus pertanian. Pada acara ini, mereka mengucap syukur atas panen yang diperoleh dan memohon agar hasil panen berikutnya juga melimpah. Upacara ini melibatkan tarian, musik tradisional, dan persembahan sesajen.
Ada berbagai ritual yang dilakukan untuk memohon kesuburan tanah dan kelancaran dalam kehidupan sehari-hari. Ritual ini biasanya melibatkan penggunaan simbol-simbol alam dan persembahan kepada roh-roh penjaga. Puun adalah pemimpin spiritual dan adat tertinggi dalam masyarakat Baduy. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang adat, ritual, dan kepercayaan Sunda Wiwitan. Puun berperan sebagai perantara antara manusia dan alam gaib, serta memberikan arahan spiritual kepada masyarakat. Dukun kampung juga memiliki peran penting dalam kehidupan spiritual suku Baduy. Mereka ahli dalam pengobatan tradisional dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh-roh leluhur serta makhluk gaib lainnya. Pengobatan tradisional Baduy menggunakan ramuan herbal dan doa-doa khusus. Dukun kampung seringkali dianggap memiliki kesaktian untuk menyembuhkan penyakit fisik dan spiritual. Banyak larangan dan pantangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Baduy, terutama Baduy dalam. Pelanggaran terhadap larangan ini diyakini dapat membawa bencana atau kutukan dari roh-roh leluhur. Suku Baduy hidup dalam harmoni yang sangat erat dengan alam. Mereka percaya bahwa segala sesuatu di alam memiliki roh dan harus dihormati. Penggunaan sumber daya alam dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kesadaran spiritual. Ada beberapa tempat keramat dan situs suci di wilayah Baduy yang dianggap memiliki kekuatan spiritual khusus. Tempat-tempat ini sering dijadikan lokasi untuk berbagai ritual dan upacara adat. Kehidupan sehari-hari suku Baduy penuh dengan nuansa mistis. Kehidupan mereka yang terisolasi, keterikatan pada adat, dan keyakinan pada kekuatan roh-roh leluhur menciptakan aura yang penuh misteri. Masyarakat Baduy sangat percaya pada tanda dan pertanda alam sebagai petunjuk dari roh leluhur atau Sang Hyang Kresa. Peristiwa alam seperti hujan, angin, atau munculnya hewan tertentu sering diartikan sebagai pesan spiritual. Kekuatan spiritual dan kemistisan suku Baduy adalah bagian integral dari kehidupan mereka. Melalui berbagai ritual, kepercayaan, dan cara hidup yang harmonis dengan alam, mereka mempertahankan warisan leluhur dan menjaga keseimbangan spiritual dalam komunitas mereka. Keberadaan mereka menjadi saksi hidup dari kekayaan spiritual dan budaya yang mendalam dalam masyarakat Indonesia. Sejarah dan asal-usul suku Baduy adalah kisah yang kaya akan tradisi, kepercayaan, dan keterikatan dengan alam. Suku ini dikenal karena mempertahankan gaya hidup sederhana dan adat istiadat yang ketat di tengah arus modernisasi. Asal-usul nama Baduy, diberikan oleh masyarakat luar dan kemungkinan besar berasal dari nama Sungai Cibaduyut yang ada di sekitar wilayah mereka, atau dari kebiasaan mereka berpindah-pindah. Baduy dalam bahasa Sunda berarti pengembara. Namun, mereka lebih suka disebut Urang Kanekes, yang berarti orang Kanekes. Suku Baduy diyakini sebagai keturunan asli dari kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran. Setelah runtuhnya kerajaan tersebut pada abad ke-16 akibat serangan dari Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon, banyak penduduk yang melarikan diri ke daerah pegunungan di selatan, yang sekarang dikenal sebagai wilayah Kanekes, untuk menghindari konflik dan mempertahankan kepercayaan serta adat mereka. Legenda lokal menyebutkan bahwa mereka adalah keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari 7 dewa atau Batara yang diturunkan ke bumi. Batara Cikal adalah tokoh sentral dalam mitos asal-usul masyarakat Baduy dan dianggap sebagai leluhur suci mereka. Suku Baduy menganut agama Sunda Wiwitan, yang merupakan kepercayaan asli Sunda. Sunda Wiwitan berpusat pada penghormatan kepada leluhur dan kekuatan alam, serta kepercayaan pada Sang Hyang Kresa Tuhan Yang Maha Esa. Sunda Wiwitan sangat mempengaruhi berbagai ritual dan upacara adat yang dijalankan oleh suku Baduy, seperti upacara ngasek menanam padi dan serentahun panen padi yang bertujuan untuk memohon berkah dan kesejahteraan dari alam. Untuk melindungi adat dan kepercayaan mereka, suku Baduy, terutama Baduy dalam, memilih untuk menutup diri dari pengaruh luar. Mereka menjalani kehidupan yang sangat sederhana dan mematuhi aturan adat yang ketat, termasuk larangan penggunaan teknologi modern. Isolasi ini juga dimaksudkan untuk menjaga tradisi dan cara hidup yang diwariskan dari leluhur. Baduy dalam sangat ketat dalam menjalankan adat, sementara Baduy luar sedikit lebih fleksibel namun tetap menghormati adat istiadat. Tempat tinggal suku Baduy terdiri dari 3 desa utama yaitu Cikeusik, Cikertawana, dan Cibeo. Mereka sangat ketat dalam menjalankan adat dan lebih tertutup dari dunia luar. Tinggal di desa-desa sekitar Baduy dalam dan sedikit lebih terbuka terhadap pengaruh luar. Mereka tetap menjaga adat, namun lebih fleksibel dalam menerapkan beberapa aturan. Kepala adat tertinggi yang bertanggung jawab atas urusan spiritual dan adat istiadat.
Puhun dipilih berdasarkan garis keturunan dan pengetahuan tentang adat. Kepala desa yang bertanggung jawab atas urusan administratif dan keseharian masyarakat. Jaro juga bertindak sebagai perantara antara puhun dan masyarakat. Pertanian merupakan mata pencaharian utama, dengan padi huma padi gogo sebagai tanaman utama. Mereka juga menanam berbagai tanaman lain untuk keperluan sehari-hari. Wanita Baduy terkenal dengan keterampilan menenun kain dan membuat berbagai kerajinan tangan dari bahan alami seperti bambu dan rotan. Produk kerajinan ini sering dijual keluar wilayah sebagai sumber pendapatan tambahan. Suku Baduy menjalankan berbagai ritual adat yang terkait dengan pertanian dan kehidupan sehari-hari. Beberapa ritual penting termasuk upacara ngasek menanam padi, dan seren tahun panen padi, yang dilakukan untuk menghormati leluhur dan memohon berkah dari alam. Modernisasi dan tekanan ekonomi merupakan tantangan besar bagi suku Baduy. Meskipun mereka berusaha mempertahankan adat dan gaya hidup tradisional, pengaruh luar dan kebutuhan ekonomi membuat beberapa anggota komunitas mulai menerima perubahan.